Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas satu materi di bahasa pemrograman 1, yaitu berkaitan dengan array. Pasti ada beberapa dari rekan-rekan yang sudah pernah atau mempelajari terkait dengan salah satu fungsi di bahasa pemrograman. Ada yang kita sebut dengan namanya array. Apa sih array itu? Array ini banyak sekali digunakan di dalam pemrograman. Sering digunakan di dalam pemrograman. Kita analogikan dahulu. Ketika rekan-rekan mempunyai sebuah variabel, ingat dulu kita udah bahas apa itu variabel dan apa itu konstanta. Sebuah variabel itu hanya dapat menyimpan sebuah nilai. Misal kita punya variabel nilai, dia akan menyimpan satu buah nilai saja. Sebuah variabel itu tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang tipe sejenis. Ketika kita mau menyimpan nilai mahasiswa A, nilai mahasiswa B, sampai nilai mahasiswa Z, maka dibutuhkan variabel dari mulai nilai mahasiswa A sampai nilai mahasiswa Z. Dalam suatu kasus di pemrograman, kita sering mengolah sekumpulan data tipenya sama. Nah, misal hasil ujian 40 orang mahasiswa, tabel daftar harga barang. Sekumpulan data yang bertipe sama itu disimpan secara berurutan di dalam memori komputer. Setiap elemen datanya diacu dengan menggunakan indeks. Indeks itu menyatakan posisi data relatif di dalam kumpulannya. Kalau disimpan menggunakan variabel ini tidak, walaupun dapat tapi akan panjang sekali ya, tidak efektif gitu. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan array. Contoh, kalau kita tadi menyimpan nama-nama mahasiswa di dalam variabel, boleh sih seperti ini. Kita mau menyimpan nama mahasiswa 1, 2, 3, 4, Tony, Toti, Tino, Taro, ini mahasiswa 1, 2, 3, 4, ya gak masalah. Tetapi menjadi masalah kalau datanya ini banyak sekali. Kalau datanya banyak, maka kita akan membutuhkan variabel yang banyak juga. Ini akan mempengaruhi memori dari komputer kita. Kita membutuhkan suatu solusi, yaitu dengan menggunakan array. Bagaimana kalau datanya banyak 1000? Wah, ini memakan memori kita. Array ini adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Nah, ini baru kita menyebutnya adalah array. Jadi kalau kita tadi mau menyimpan data nama mahasiswa, misal tipenya adalah string, tipenya sama ya, tipenya string, kita bisa menggunakan array. Kita dapat menyimpan variabel dengan banyak data. Ini kita sebutnya array dan datanya sama. Array di dalam cara kerjanya menggunakan indeks dalam pengaksesan data yang disimpan. Contoh, tadi saya menggunakan variabelnya nama mahasiswa, Tony, Toti, Tino, Taro. Ketika digunakan array indeks itu selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka kalau saya mencetak output untuk nama mahasiswa indeks ke 1, maka yang keluar adalah Toti. Bukan Tony ya, tapi Toti. Karena indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pendeklarasian array. Array dideklarasikan dengan pertama kita menentukan tipe variabel name, tipe variabel name-nya, terus kasih kurung buka siku, kurung tutup siku, atau tipenya dulu apa, terus variabel name-nya, baru titik koma. Tipe di sini adalah mendeklarasikan tipe basis dari array. Tipe basis itu menentukan tipe data bagi masing-masing elemen yang membentuk array. Kita coba nanti di dalam latihan ya. Contoh, saya menggunakan tipenya integer, variabelnya adalah number, kurung buka siku, kurung tutup siku. Boleh ditaruh setelah int di sini atau setelah variabelnya. Kayak gini, char, kurung buka, kurung siku, letter. Long grid ini untuk array multidimensi ya. Seperti ini. Pada Java kita tidak perlu menspesifikasikan ukuran array kosong saat mendeklarasikan array. Tetapi ketika kita
melakukan penciptaan array menggunakan operator new, kita baru menentukan tipe datanya. Nah, ini untuk tanda kurung siku tadi udah kita bahas juga ya letaknya. Nanti kita coba di kode program. Tadi kita menggunakan integer, sekarang string, kurung buka, kurung tutup siku, nama, atau seperti ini boleh. String, nama, new string, disinilah kita baru menentukan ukuran arraynya ya, 5 misalnya. String, nama, ini kita punya 4 data, mulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Contoh, sekarang saya punya kode program untuk contoh array 1. Public static void string RGS. Ini contoh array 1. String nama, saya menentukan Tito, Tino, Toti, Taro. Nah, saya ubah ya urutannya tadi ya. Sistem out println nama kedua. Kira-kira menurut rekan siapa yang akan keluar? Oke, kita coba eksekusi ya. Kita buka dulu notepad-nya. Bentar. Kalau kita udah ambil datanya, kita boleh mencoba untuk mengeksekusinya di command prompt. Walaupun rekan-rekan boleh juga mengeksekusi di NetBeans ya. Saya di sini biar terlihat prosesnya saja sebetulnya. Saya masih menggunakan command prompt. Saya masuk ke drive D. Di foldernya adalah BP1. Nah, tadi kita menggunakan ada array untuk tipe string nama Tito, Tino, Toti, Taro. Yang di printnya adalah nama untuk indeks kedua. Kira-kira siapa? Seperti biasa, kita menggunakan coding ini Java. Contoh array 1 titik Java. Baru kita interpreter. Yang keluar adalah Toti. Ingat, ini indeks 0 ke 1 ke 2. Kalau saya masukkan ini indeks 0, hasilnya akan berbeda ya. Menunjukkan siapa yang akan kita panggil. Ini kita sebutnya array. Nah, itu. Tapi ada yang bertanya, kalau indeksnya melebihi 0, 4, siapa yang akan terjadi? Nah, jadi ini. Karena kita indeksnya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, saya yakin rekan sudah mulai paham. Lanjut lagi, mengambil data dari array. Untuk mengambil data satu persatu array mungkin akan melelahkan. Karena kita harus mengetik nama arraynya dengan indeks yang berbeda. Bisa kita mengambil data ke 0, ke 1, ke 2, tinggal system out println nama 0, 1, 2, 3. Kita bisa juga dengan menggunakan perulangan. Menggabungkan array dengan perulangan. Ketika kita punya datanya, kita mau memanggilnya, kita tinggal memanggil saja. Contoh di sini kasusnya adalah untuk array kedua ya. Sekarang saya coba eksekusi. Saya bersihkan dulu. Saya eksekusi. Oke, saya lagi. Nah, ini dia. Saya bisa mengeksekusi semua data dengan menggunakan perulangan. Ini akan lebih mudah kalau kita menggabungkan antara penggunaan array dan perulangan. Bisa saja. Tidak hanya dengan for ya, bisa juga dengan while. Tapi kalau saya lebih nyaman menggunakan kode pengujian for. For integer i sama dengan 0. Jadi dimulai dari indeks ke 0. I kurang dari nama titik length. Length dari array-nya ini sampai dengan keempat, i plus plus, maka 0, 1, 2, 3 tercetaklah sampai dengan nama Taro. Oke, paham ya? Berikutnya ada yang kita sebut dengan array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi, atau ada juga yang menyebutnya array di dalam array. Contoh, ketika kita punya
variabel kontak. Kita menggunakan string 2 siku ya. Sikunya ada 2. Ini untuk menyimpan array pertama, ini menyimpan array yang kedua. Di sini saya punya Jidan 081234, Ronaldo 081235, Messi 081236. Kalau saya masukin ke tabel, maka seperti ini. 00 itu Jidan. 01 ini 0 semua. Terus 10 Ronaldo, 20 Messi. Dipanggilnya dari baris dulu baru kolom ya. Oke, sekarang saya contohkan untuk yang array multidimensi. Saya punya string kontaknya ini. For integer x sama dengan 0. Ini saya dekatkan di sini. X kurang dari kontak titik leg. X plus plus. Kontak x ke 0. X indeks ke satunya. Array multidimensi. Sekarang saya coba di Kemenko. Apa yang akan terjadi? Ini. Kita akan mencetak untuk nama kontak yang pertama itu adalah Jidan dengan 081234, yang kedua adalah Ronaldo nomornya 081325, dan yang ketiga adalah Messi 081236. Ini kita sebutnya dengan array multidimensi atau array di dalam array. Ini lebih kompleks lagi dibandingkan bahasan tadi yang di awal kita menyebutnya adalah array satu dimensi. Tergantung kasus yang rekan-rekan dapat di dalam pemrogramannya. Mungkin dengan array satu dimensi sudah cukup, tapi ada beberapa kasus yang membutuhkan kasusnya adalah array multidimensi. Contoh, ini ada satu lagi codingan untuk array multidimensi, ada array ruang kelas. Oke, array ruang kelas. Ini ketika kita mau menentukan tempat duduk. Siapa yang akan duduk di meja 00? Misalnya Ronaldo. Meja 0 ke 1. Totti. Meja ke 02. Zidane. Meja 1.0. Montella. Meja 11. Beckham. Meja 1.2. Messi. Hasilnya seperti ini. Ini kita sebutnya dengan array multidimensi. Nah, rekan bisa nanti mempelajarin ini menggunakan for di dalam for juga ya. For-nya ada double. Kita menentukan tempat duduk untuk masing-masing 00 Ronaldo. Terus kita punya 01-nya adalah 10-nya adalah Montella, 01 di sini adalah Totti ya. Ini adalah pembacaan untuk baris, ini pembacaan untuk kolom. Nah, ini juga menggunakan pengulangan bersarang. Jadi lumayan kompleks, nanti rekan coba mempelajari. Ada juga yang disebut dengan array list. Ini kalau kita bisa menyimpan dengan tipe yang berbeda. Walaupun ini jarang sekali digunakan ya untuk array list ini. Kita harus mengimport dulu Java util array list-nya. Nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk kode program array list ini untuk memasukkan pintu kemana saja dari studi kasus yang ini. Oke, untuk materi array saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita coba untuk praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.